Untuk jarak memang dulu jadi kendala ya, karena saya pribadi ada di Surabaya domisilinya. Kemudian pada tahun 2021 mulai dipasrahi untuk mengatur operasional di Jakarta dan di Surabaya. Nah, mulai saat itu saya mulai berpikir bagaimana cara menyatukan sinergi yang ada di Jakarta ataupun Surabaya, karena pada waktu itu entitasnya kan masih berbeda. 2021 mulai disatukan, kemudian saya kebetulan yang disuruh handle. Nah, jarak memang yang pertama jadi kendala. Nah, saya ingat benar passion ya, mulai profesional, accountable dan seterusnya itu menjadi kuncinya. Karena kalau kita melihat karakteristik, kemudian latar belakang pegawai kita yang ada di Surabaya, di Jakarta itu sangat berbeda. Nah, dulu awalnya memang sering tengkar, tapi mulai dari tengkar-tengkar itu diterpa terus, akhirnya kita punya rumus lah, punya formula, yaitu ternyata kita ditemukan kalau bersikap profesional ya kita saling akan menghormati gitu. Profesional aja nggak baper gitu. Accountable juga, kita bertanggung jawab atas masing-masing pekerjaan, kemudian bersinergi dan seterusnya. Nah, rasa itulah, passion itulah yang menyebabkan kita dari pandangan yang berbeda dulunya ya, karena kita menganggap Surabaya kecil, Jakarta besar gitu kan dulu. Nah, itu bisa disatukan melalui passion itu. Kemudian yang kedua adalah di rowe-nya. Nah, karena kita nggak mungkin memonitor orang itu di ruangan terus-menerus, nah kita pakai cara rowe itu sehingga resultnya yang kita kejar atau kita monitoring, sehingga prosesnya nanti learning by doing-nya itu kita lihat dari proses gitu. Oh ya, terlihat banget. Seperti saya ini kan lempeng ya, Pak. Karakter orang Surabaya itu lempeng aja gitu. Sendiko dawo katanya. Manut baik gitu kan. Nah, ngikut aja. Nah, kita hanya karakter orang Surabaya rata-rata seperti itu. Jadi ya udah ada perintah A yang ikut, perintah B yang ikut itu. Biasanya karakter orang Surabaya seperti itu, nggak yang menggebu-gebu gitu. Berbeda dengan teman-teman Jakarta. Kalau teman Jakarta ini, kalau saya lihat ya, itu lebih result oriented, kemudian dia mau ngejar apa yang dia mau capai gitu ya. Achievement itu menjadi ya hal yang yang sangat didambakan gitu ya, sehingga dua culture yang berbeda ini yang menjadi pembeda banget ya pada saat itu. Kalau Surabaya, akhirnya dua karakter yang berbeda ini bagaimana cara menyatukannya gitu. Nah, makanya sampai di training kita menemukan metode nasional gitu ya. Ya, untuk perbedaan di bulan Ramadan ini, kalau tips saya sih yaitu tadi menuju tetap value kita tadi ya, profesional. Itu kita bekerja secara profesional aja, passion, bekerja secara profesional aja, kemudian accountable, sinergi, strive for result dan seterusnya itu. Maka dari perbedaan-perbedaan yang yang kita punya sekarang, misalkan saya sebut aja ya, untuk perbedaan dalam hal culture tadi ya. Nah, itu nanti bisa meningkatkan performa kita secara otomatis gitu ya. Yang kedua, perbedaan dari misalkan market gitu ya. Di sini kan marketnya gede banget di Jakarta. Kemudian di Surabaya yang ya notabene lebih kecil daripada di Jakarta. Kalau kita bekerja secara valuable proxys, maka kita bisa mencapai target yang apa yang kita impikan gitu.